warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ria Jihada. Nah, kali ini saya akan mengenalkan produk atau brand yang alhamdulillah sedang saya jalani dan juga akan menjadi rancangan usaha untuk kedepannya. Nah, produk yang saya jual saat ini datangnya dari dunia perpakaian. Kenapa sih saya memilih dunia perpakaian? Karena saya melihat banyak teman-teman saya ketika saya menggunakan baju itu atau jubah ini, mereka bertanya kepada saya gitu, belinya di mana, kemudian dapatnya dari mana, harganya berapa. Dan dari situ saya terpikir, ya udah deh dijual aja gitu kan. Ya udah deh saya mencoba untuk memberikan apa yang mereka mau. Maka alhamdulillahnya saya sudah menjual secara online ya saat ini produk jubah abaya kasual ini, dan insya Allah nantinya saya akan terus memajukan usaha ini untuk saya. Nah, jubah abaya kasual yang didesain ini modelnya itu seperti jubah Arab dan juga Turki ya gitu. Kenapa? Karena saya suka gitu dari gayanya, modelnya, kemudian bahannya. Nah, untuk jubah kasual abaya yang saya jual saat ini dan akan menjadi usaha saya, itu memiliki material bahan dari Wolfis dan juga Jet Black kasual. Kenapa sih saya memilih Wolfis dan juga Jet Black? Karena menurut saya Wolfis itu bahannya adem, ringan, dan juga gampang untuk dipakai dimanapun gitu. Karena saya melihat kebanyakan bahan baju yang kita pakai yakni Wolfis gitu. Makanya kenapa ya udah deh Wolfis saja gitu. Kita menyesuaikan dengan konsumen. Kemudian Jet Black. Dan menurut saya nih ya, Jet Black itu bahan yang sangat mewah, elegan. Karena dengan warnanya yang sangat pekat, sehingga ketika kita memakainya itu akan menjadi sorotan yang sangat berkilau untuk kita. Maka produk yang saya sudah jalani dan juga yang sudah saya jual itu bahannya dari Wolfis dan juga Jet Black. Nah, kemudian saya ingin gitu ya, baju atau jubah yang kita pakai ini menjadi dakwah juga untuk kita. Karena kan ini muslimah ya yang pakai. Kalaupun ada non muslim di sana yang tertarik memakai jubah ini, kita bisa menyesuaikan karena dari produknya juga sangat fashionable dan kekinian banget tentunya ya. Begitu. Sasaran saya saat ini adalah mahasiswa ya. Karena menurut saya mahasiswa itu yang sangat fashionable, sangat terlalu memperhatikan fashionnya gitu kan. Kemudian mahasiswa juga yang menurut saya mudah gitu untuk kayak suka dan sangat tertarik gitu dengan brand apapun gitu. Makanya kenapa saya akan menyesuaikan produk saya agar bisa dipakai untuk kaum banyak gitu, dari banyak kalangan. Dan untuk saat ini karena saya sudah menjual secara online, pangsa yang saya dapatkan kebanyakan memang kaum muda gitu, mahasiswa pelajar. Karena gini, abaya yang kita tahu itu kebanyakan mereka yang memakai kaum ibu-ibu gitu ya. Jadi saya berpikir untuk gimana caranya biar abaya kasual yang saya miliki ini bisa dipakai oleh kaum muda juga. Bahkan saya akan membuat versi mininya untuk bisa dipakai oleh anak usia 1, 2 tahun bahkan 5 tahun gitu. Jadi saya akan menyesuaikan sebaik mungkin agar jubah abaya kasual ini bisa dipakai oleh mahasiswa, anak-anak, kemudian mamah muda yang masih berusaha lah untuk fashionable ya, dan juga ibu-ibu. Nah, karena tentu dong saya menjual jubah muslimah untuk muslimah tentunya ya, untuk kaum hawa. Dan disitulah saya akan berpikir desain yang sangat-sangat elegan sehingga memiliki kenyamanan bagi para penggunanya. Kalau ditanya tentang biaya apa saja yang dikeluarkan, untuk saat ini karena kita masih di masa pandemi, jadi kita tidak bisa berjualan secara langsung atau offline. Saya
alhamdulillahnya sudah menjual secara online ya, itu via Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga lainnya. Itu saya membutuhkan modal paling 150.000 per item gitu, karena kan kita tidak menyewa tempat atau memakai lainnya gitu. Nah, jadi di pandemi ini ya alhamdulillahnya modal yang dikeluarkan juga sedikit sih gitu, tidak banyak gitu. Nah, kalau nanti ke depannya mungkin saya akan menjual secara offline juga, bukan hanya online. Jadi biar banyak orang yang tahu tentang jubah saya ini, tentang jubah kasual yang saya jual ini dan saya rencanakan. Dan insya Allah mungkin biaya kedepannya lebih banyak kali ya, karena kan secara offline gitu kita harus kayak punya stand atau setidaknya tempat gitu ya, untuk dimana orang tahu kalau kita menjual abaya itu gitu ya. Jadi 150.000 itu untuk masa pandemi ini dulu sih, untuk modal awal memiliki barang itu gitu. Kalau ditanya strategi nih ya, strategi saya seperti ini. Karena saya itu memiliki modal, kemudian saya belikan barang gitu, kemudian saya jual lagi. Jadi strategi saya ketika ada brand baru atau desain baru, model baru, saya akan memotong 2% harganya. Misal, tadi kan per item jubah yang saya distribusikan atau yang saya jual maksudnya ya, itu 150.000 modal bersih ya. Iya, modal bersihnya. Mungkin saya pasarkan 190 gitu. Nah, ketika ada model baru yang baru keluar gitu, saya akan memotong kayak 10.000 atau 5.000 gitu. Sehingga mereka merasa kayak, wah lagi turun harga nih gitu kan. Jadi mereka lebih semangat kayak, aku pengen deh mumpung lagi turun harganya gitu. Gitu sih, agar tujuan saya tuh begini, saya menurunkan harga yang pertama niatnya sedekah gitu kan. Kemudian yang kedua, saya ingin gitu mereka tuh merasa mereka mampu gitu untuk membelinya dan juga memiliki jubah abaya ini. Nah, kalau rancangan untuk kedepannya itu saya akan terus menentukan harga yang sangat minimalis ya, karena kita tahu ya, dan saya juga kan masih mahasiswa gitu, jadi kita harus tahu nih, oh mereka itu jajan per bulan lah taruh ya, itu segini gitu, pasti mereka cukup untuk membeli jubah yang seharga misal 190 gitu kan gitu. Jadi strategi saya itu menurunkan harga atau kasih diskon ya, bahasanya kasih diskon untuk para yang pertama pelanggan ya, pelanggan yang udah setia gitu ya, udah mengambil jubah berkali-kali, saya akan menurunkan harga tentunya. Kemudian kalau misalnya ada brand baru yang keluar atau desain, saya akan juga menurunkan harga. Dan tentunya di setiap event, seperti kayak misalnya nanti ada event tahun baru atau apa, saya akan mendiskonkan kembali jubah abaya saya, tentunya dengan diskon-diskon yang sangat besar, sehingga memiliki daya tarik untuk konsumen lebih antusias membeli jubah saya, begitu. Kalau untuk saat ini kemasan kita masih memakai plastik ya, plastik yang tentunya plastik yang sudah kita pilih ya. Tapi nanti untuk kedepannya saya akan merancang sebuah kemasan yang unik dan memiliki daya tarik pertama gitu bagi konsumen. Jadi saya punya rencana untuk kemasan kedepannya saya akan mengubah menjadi tote bag. Nah, jadi dimana kemasan itu bisa digunakan untuk barang-barang lain gitu, dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Karena kan kita tahu kebanyakan kalau pakaian ya pasti dilapisi dengan kemasan plastik bening ya, transparan itu. Nah, kalau saya mungkin untuk saat ini karena barang saya sudah banyak terjual itu masih plastik. Tapi untuk kedepannya saya akan mendesain sebuah wadah tote bag agar konsumen juga merasa puas dan merasa wow, ini brand yang nggak main-main gitu. Saya akan menyesuaikan dengan nanti kedepannya gimana. Kalau misalnya teman-teman memang sukanya dengan tote bag karena itu bisa dipakai untuk keperluan lain, saya akan berusaha mendesain tote bag untuk kemasan jubah abaya. Tapi untuk saat ini karena saya sudah banyak menjual dan juga kita masih terbatas ya segala macamnya,
Jadi saya hanya bisa mengemas jubah dengan plastik transparan dengan rapih tentunya. Rapih sih insya Allah. Risikonya selama ini alhamdulillah dalam penjualan online saya yang sudah berjalan itu paling resiko di waktu ya gitu. Karena kan saya masih kuliah juga dan harus nyambi gitu ya usaha ini gitu. Jadi resikonya waktu. Misalnya kayak ada orang yang order kita karena kita online, otomatis kita harus berhubungan dengan jasa paket ya. Jadi resikonya di situ sih kadang tidak sesuai waktu kedatangannya dan pemesanannya gitu. Kemudian juga resiko di keterbatasan kayak tempat mungkin ya. Jadi kan memang karena pandemi ini kita harus nyetok dulu barang gitu. Nah, kadang tempat itu susah dikondisikan gitu ya. Ini harus disimpan di mana agar kita tetap menjaga keutuhan dari barang tersebut sih gitu. Nah, yang kedua juga resiko mungkin bahan gitu. Memang bahan wallfish dan jet black sudah menjadi bahan utama dari jubah abaya kasual gitu kan. Tapi kadangan kita juga harus cari bahan yang benar-benar sesuai nih sama cuaca di Indonesia seperti apa, atau kebanyakan orang Indonesia makanya yang kayak apa gitu kan. Nah, kadang kami susahnya misalnya di toko A itu habis, kami harus nyari lagi ke toko yang B gitu. Kadang di toko B udah inden nih bahannya, bahan wallfishnya gitu. Jadi saya harus nyari lagi gitu ke toko yang lain gitu. Mungkin perencanaan untuk kedepannya saya mau agar saya bisa nyetok bahan banyak gitu. Kayak wallfish aja kan banyak tuh ya macamnya gitu. Jadi kita harus kalau saya insya Allah nanti kedepannya saya pengen deh nyetok kayak wallfish yang A, B, C. Jadi nanti tinggal konsumen aja nih mau pilih yang bahan wallfish yang mana gitu. Kayak jet black kita harus menentukan warna yang pas gitu, warna yang banyak diminati oleh konsumen gitu. Dan mungkin resiko lainnya modal ya, lagi-lagi modal gitu kan. Karena kita baru permulaan dan juga mengawali, jadi modal tuh masih menjadi kayak mandet gitu, belum lancar banget gitu kan. Kita harus memutarbalikkan modal dan keuntungan itu. Dan mungkin resiko yang terakhir ditolak ya, dibilang produknya kemahalan mbak gitu, ini bahannya kurang bagus atau jahitannya kurang rapi gitu ya. Itu nggak jadi masalah sih buat kita, bahkan itu bisa menjadi koreksi sih buat saya. Oh ini kurang ini ya, oh ini kurang ini gitu. Jadi saya yang saya inginin dari koreksi atau resiko dari komen-komen banyak pelanggan itu menjadikan saya lebih kreatif lagi dan inovatif lagi untuk menciptakan desain, menciptakan jahitan yang serapih seperti apa gitu, agar nantinya juga memuaskan para pelanggan begitu. Alhamdulillah, itulah rancangan usaha yang saya miliki dan insya Allah bisa menjadi ide ya untuk teman-teman. Sekian dari saya dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.